Dulu laki-laki bangga jadi pelindung, tapi itu dulu. Sekarang banyak banget yang bangga jadi bot. Gue mau tanya sama lu semua cuy, apakah ini ekspresi diri atau krisis identitas massal? Mungkin lu pernah gitu lihat cowok di TikTok pakai filter kayak cewek, suaranya dimanis-manisin, terus pakaiannya feminim betul cuy. Ya, itu orang-orang yang disebut boti. Fenomena ini lagi rame banget tuh. Cowok-cowok pada tampil feminim. Ya, ada orang sebagian bilang boti, ada orang yang bilang femboy, ada orang juga yang bilang banci. Intinya mah sebenarnya sama aja gitu. Dari gaya rambutnya, cara ngomongnya, sampai jogetnya yang udah kayak emang. Tapi untungnya masih banyak gitu komen-komen yang bilang kalau ini itu salah. Dulu mah boti kalau lu inget ya cuy, ini tuh cuma parodi. Kayak cowok pakai wig, lip sync lucu. Ya intinya buat hiburan doang sih. Tapi sekarang udah beda banget tuh. Cowok joget gemulai, pakai filter, tampil cantik, tapi bukan buat lucu-lucuan lagi cuy. Udah jadi serius anjing. Jadi kayaknya emang bener ya, menurut sejarah yang udah terjadi, kaum Sodom itu atau kaum Nabi Lut awalnya tuh cuma bercanda, tapi lama-lama jadi beneran saat. Jadi gimana nih? Apakah sejarah akan terulang lagi? Kayak awalnya sih joget-joget, lucu-lucuan, sekarang malah jadi beneran. Jadi gimana sih ini itu bisa menyebar gitu? Yap, jawabannya itu algoritma sosial media. Buat sosial media, terutama TikTok, algoritmanya tuh bakalan mendorong konten-konten yang unik. Apalagi orang-orang tuh biasanya komen kan di konten-konten boti itu cuy. Meskipun isinya hujatan, tapi algoritma TikTok itu berpikir kalau video ini tuh banyak gitu atensinya. Jadi video kayak gitu bakal terus naik selama lu tonton ataupun lu komen, meskipun komenan lu itu menghina mereka gitu. Itu gak ngaruh cuy di algoritma. Jadi kalau lu nemu video boti tanpa biji ini, gak usah ditonton cuy, gak usah dikomen, langsung skip aja biar mereka gak ada panggung gitu. Atau kalau lu pengen effort lebih, langsung aja lu report cuy. Kadang algoritma itu bukan karena masyarakat suka, tapi algoritma itu sendiri yang bilang worth it buat dilihat. Jadi gimana sih dampaknya? Ya buat anak kecil yang nonton ini di medsos, kayak lihat cowok pakai baju cewek, terus joget-joget gemulai kagak jelas, mereka tuh jadi bingung. Apalagi kalau itu anak gak punya role model yang baik gitu. Nanti takutnya bocil-bocil itu kepikiran kayak laki-laki tuh harusnya gimana sih? Takutnya ke depannya laki-laki maskulin itu dianggap toxic cuy. Apalagi di sisi lain toxic masculinity itu juga sering diangkat gitu sama influencer-influencer gak punya biji. Terus cowok feminim dianggap modern, kreatif, apalagi open minded. Kalau dulu anak kecil mau jadi Power Ranger merah, sekarang malah pengen jadi princess anjing. Oh iya bang, berarti lu orangnya nggak open minded ya? Bujang, open minded itu nggak harus ke semuanya. Apalagi kalau itu bertentangan sama nilai, keyakinan gua, atau bahkan logika akal sehat gue sendiri gitu. Gak semuanya layak dibenarkan karena gue pribadi juga punya kompas moralnya sendiri cuy. Jadi kenapa sih boti bisa naik daun? Sadar gak sih kalau sebenarnya itu salah kita juga cuy. Kayak gini siklusnya, kita yang like, kita yang share dan kasih views. Terus brand ikutan nyari untung, kayak pakai mereka buat jualan, buat endorse. Terus kita ngeluh, ngata-ngatain mereka, tapi tetap nonton. Apalagi kadang ada orang yang aktif nyebarin mereka meskipun buat ngata-ngatain doang gitu. Boti naik daun bukan karena dia hebat cuy, tapi karena kita yang biarin. Bahkan kita support lewat jempol, klik, atau bahkan diam. Terus kita harus gimana sih bang? Buat lu cowok-cowok yang nonton ini, dengerin ya baik-baik bujang. Bukan berarti lu harus jadi cowok yang batu, galak, kasar, atau toxic cuy. Tapi jadi cowok yang punya arah.
Cowok sejati itu harus kuat, bertanggung jawab, dan juga tegas cuy. Ekspresi diri silakan anjing, tapi ingat kita hidup di masyarakat, bukan di dunia fiksi. Jadi ada batas, ada etika, dan juga ada dampak sosial cuy. Lu boleh tampil unik, tapi bukan berarti harus menyimpang dong bujang. Ayo jadi cowok bener, jadi cowok yang bisa diandalkan, yang bisa jagain, bukan cuma joget kayak lonte cuy. Soalnya kalau cowok jadi cantik, nanti cewek nikah sama siapa anjing? Jadi gimana pendapat lu cuy tentang bot ini? Tulis aja deh di kolom komentar. Jadi kesimpulannya apa sih bang? Terserah lu cuy, mau jadi boti apa enggak, tapi percayalah, kasihan cuy bapak lu.